Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, murka Allah ada di atasmu dan engkau akan dihukum. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Itulah sebabnya dia berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau memiliki hidup yang kekal. Wow, mantap! Allah tidak menyediakan neraka bagi orang-orang setiap manusia, tidak. Hanya disediakan bagi setan dan ante-antenya. Tapi karena setan menggoda manusia, kadang-kala manusia itu ikut kepada perilaku setan, akhirnya ada sahabat setan di surga sana, di neraka sana. Jadi biarlah kita terus melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kami bisa memberkati Tuhan dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Amin. Masih seri yang kedua, bagaimana kita memberkati Tuhan. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan kepada kita bagaimana memberkati Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Allah, atau ya macam-macam lah ya bersyukur itu. Hidup takut akan Allah. Dan kemudian yang bagian kedua ini adalah hidup taat kepada perintahnya. Mazmur 103 ayat 18 saya bacakan. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Haleluya. Jadi orang yang taat itu adalah ingat janjinya, bagaimana dia kalau dia tidak mengingat, lalu dia melakukannya, menaatinya dalam hidupnya. Ini satu kali seseorang datang ke rumah saya, ya. Lalu orang ini minta saya tolong sih sebenarnya. Saya ini bukan orang yang susah untuk menolong orang. Tetapi yang saya mau adalah orang itu mau taat terhadap kebenaran firman Allah. Jangan main terabas saja gitu. Dan sepertinya mengatur, ya, harus ada konsilnya, harus ada apanya, ya, supaya tahu apa yang dikerjakan oleh wanita, oleh pria. Ya itu saja saya sudah sanggup mengatakan oke dah, 8 kali pertemuan saja. Karena memang dia sudah, maaf kata, dia sudah hamil lebih dahulu. Ini orang-orang Kristen yang gendeng ini. Orang-orang percaya yang kesetanan. Setan aja nggak pernah kemanusiaan. Manusia kesetanan. Ya kalau dia setan kemanusiaan, dia akan bertobat dia. Setan tidak akan pernah bertobat. Dan pada akhirnya dia berkata, kan bisa jalan pintas. Saya langsung saya bilang, keluar. Saya siap bayar berapapun. Kamu dengar firman Allah, kamu taat firman Allah, sudah kamu langgar firman Allah, lalu kamu atur lagi pendeta. Bukan kamu dengar nasihat pendeta, justru kamu merasa lebih hebat dari pendeta. Keluar. Ketaatan itu penting. Kenapa? Itu kunci menerima segala kebaikan Tuhan. Ketaatan itu penting untuk menerima segala rahmat Tuhan yang akan datang maupun yang akan datang. Itu sebabnya kalau orang-orang telah melakukan hal yang seperti yang dilakukan pemuda-pemudi itu, saya bisa pastikan hidup mereka akan penuh dengan gejolak. Dan pintu pintu perzinahan sudah mereka buka dari awal. Dan itu sangat sulit, terkecuali mereka betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah, mohon kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus itu ada masuk dalam hidupnya.
Itu sebabnya sebagai orang percaya tidak kita hanya sebagai orang percaya tanpa pertobatan, perilaku, tindakan, perbuatan seperti setan semua. Orang percaya tetapi masih berjudi, masih melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, masih korup, masih menipu soal timbangan. Kalau pedagang jangan. Taat pada Tuhan, taat pada Tuhan, taat. Ingat, taat itu kunci menerima segala pintu rahmat Tuhan terbuka bagimu. Kalau engkau mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan turun atasmu, berkati Allah dengan jalan hidupmu taat. Dan sebagaimana Paulus ini si Daud, dia memang salah, dia memang melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi dia berbalik kepada Tuhan, dan itu dia akuinya, dia mengakuinya. Hanya jalan pengakuan itu. Dan pada akhirnya saya nggak tahu siapa memberkati orang itu. Saya memang agak strict dengan segala hal yang dengan berbau pernikahan. Karena apa? Saya ingin rumah tangga mereka diberkati. Saya tidak ingin satu rumah tangga itu pun mengalami perpisahan. Yang kita ajar saja yang dengan sungguh-sungguh, kadangkala mereka memberontak di tengah jalan kehidupan pernikahan mereka. What's wrong? Setan berkarya. Apalagi sudah terlepas dari hubungan dengan Tuhan. Wow, itu akan mudah sekali. Pintu jurang maut terbuka, menganga lebar bagi mereka. Jangan biarkan karena ketidaktaatanmu jurang pintu maut ternganga lebar bagi anak-anakmu, bagi suamimu, bagi istrimu, siapapun di antara kita yang melakukan dosa dalam sebuah keluarga. Ingat akan akhirnya seluruh keluarga dihukum oleh Tuhan. Bukan hanya dia. Kalau hanya dia nggak ada masalah. Jangan biarkan dengan ketidaktaatanmu lubang neraka itu menganga lebar dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Yang kedua kata firman Allah, hiduplah melayani Tuhan. Haleluya. Saya masih ingat ada seorang pemudi yang suka, masih mahasiswa dulu, suka menolong hamba Tuhan. Juga di sini juga seorang pemudi yang betul-betul melakukan kebenaran firman Allah itu. Suka setiap kali ada apa dia mau menolong, dan pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya berharap dia adalah orang yang setia terus melayani Tuhan dalam hidup ini. Jangan kalau sudah kaya lupakan Tuhan. Seharusnya semakin kaya semakin kita tahu bagaimana cara melayani Tuhan. Tahu bagaimana cara memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tahu bagaimana cara memberikan yang termulia bagi Tuhan. Yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dengan kasih dan kesetiaan yang dia berikan pada waktu masa mudanya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat dahsyat. Tapi saya juga melihat orang-orang yang tidak betul-betul dalam melayani Tuhan, hanya sebagai tempat mencari nafkah, itu sangat berbahaya. Saya suka membawa orang dalam pelatihan, dalam pelayanan, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak juga. Yang tidak berhasil pada akhirnya dia pikir melayani Tuhan itu enak, nggak ada salib, nggak ada apa. Waktu dasinya bergoyang-goyang, jadi rebutan waktu masih muda belum menikah.
Tapi saya mau katakan kepada kita, layani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Layani Dia dengan sungguh-sungguh. Saya memang melayani umat, tetapi saya jauh lebih melayani Dia terlebih dahulu. Pagi-pagi datang bangun. Untuk apa? Apakah untuk melelahkan tubuh? Tidak. Hanya mau menarik kemurahan Allah itu, menarik kasih sayang Allah itu, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah, melakukan firman Allah itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Wow. Dan yang terakhir kata firman Allah, hiduplah dalam kasih Tuhan. Pertanyaan saya, apakah hidup kita dalam kasih Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Keluarga berkeluarga, ada yang susah, apakah engkau terlibat dalam hal itu? Kau mempunyai lebih banyak dipercayakan Allah kepadamu sesuatu. Tolong saudara-saudaramu, keluarga-keluargamu yang mengalami kekurangan. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saya bersyukur ada orang-orang yang mendukung pelayanan saya, bukan keluarga saya. Setiap bulan, ada yang setiap tahun. Jadi kalau bulan-bulan Desember pasti mereka call saya. Ada yang setiap bulan datang memberkati saya. Setiap bulan, gak pernah absen. Sudah berapa puluh tahun ini. Karena apa? Saya katakan, kenapa enggak mengalahkan? Karena Dia mengasihi saya. Padahal bukan jemaat saya, bukan juga keluarga. Tapi saya tahu Tuhan yang mengerjakan itu. Sampai di usianya 80 berapa sekarang? 86. Dari saya sejak, ya boleh dikatakan dari sejak ya anak-anak sekolah lah, sampai hari ini dia terlibat. Usianya sudah 80, hampir 87 kalau saya tidak salah. Tuhan perpanjang. Setiap kali dia mengalami sakit penyakit, Tuhan selalu mengadakan mujizat bagi dia. Tuhan melakukan pertolongan bagi dia. Dan saya sebagai hamba Allah juga sering mengingat dia dalam doa-doa saya. Karena apa? Apa yang telah diperbuatnya itu sangat indah bagi saya. Dan saya katakan kepada anak-anak saya, ingatlah, mungkin generasi orang-orang ini, anak cucunya mungkin, yang mungkin membutuhkan pertolongan Anda satu kali kelak. Ingat, generasi yang pernah menolong bapakmu ini, generasi yang pernah menolong orang tuamu ini, dan sekaligus juga mereka pernah menolong kamu juga. Saya tidak pernah akan abaikan setiap perbuatan apa yang sudah dilakukan orang terhadap kita. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Itu cara saya memberkati Tuhan. Dengan hidup dalam kasih supaya Bapa dimuliakan. Bukan supaya saya dimuliakan. Bukan supaya kita dimuliakan. Bukan supaya Bapa dimuliakan. Berkati Allah. Dalam pelayanan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita melayani seperti saya ini melayani. Anda pikir berapa lama saya bergumul dalam masa-masa seperti ini. Mempersiapkan seperti ini. Tapi walaupun demikian saya mau katakan kepada kita. Saya bersyukur kalau ada setiap hari yang subscribe. Walaupun ya dengan keterbatasan pengetahuan, tetapi saya bersyukur ada saja orang-orang yang unsubscribe saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Kiranya Tuhan menolong. Sebagaimana firman Allah katakan, bertolong-tolongan kamu dalam saling berbuat baik, dalam Galatia 6 ayat yang kedua dan ketiga. Mantap! Jadi kasih itu harus diterapkan.
Jadi kalau ada keluargamu yang perlu pertolongan, tolonglah, bantulah. Supaya apa? Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saya tidak perpanjangkan firman Allah kiranya. Pertanyaan saya ulang seperti itu kemarin, tadi pagi. Apakah kita sedang memberkati Tuhan? Atau sebaliknya kita sedang mengutuki Tuhan? Jawabannya ada pada doa dan harapan saya. Kita adalah orang yang memberkati Tuhan dengan cara-cara yang baik. Supaya apa? Bapa dimuliakan. Mari kita tunduk kepada, kita berdoa. Kalau engkau sakit, saya sekaligus mau berdoa bagi Anda. Kalau Anda sakit, apapun sakitmu, taruh di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Orang-orang yang sakit yang menaruhkan di tempat yang sakit, tangan mengajuk kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau tidak pernah mengenal. Bagimu tidak ada yang terlalu sulit. Segala sesuatu mungkin. Mungkin orang lain angkat tangan, dokter angkat tangan. Tapi Tuhan kami tidak pernah angkat tangan. Selama kami datang dengan kesungguhan, dengan iman, Tuhan akan menyatakan segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Karena Engkau yang berkata, lenyapkan segala sakit penyakit, segala kelemahan, usir setan-setan dalam nama Yesus. Segala perkara-perkara yang tidak berasal daripada Allah, Tuhan lalukan daripada mereka. Dan kami yakin dan percaya Engkau telah sembuhkan mereka, sebab Engkau yang berkata, Engkau ampuni mereka dan Engkau sembuhkan mereka semuanya dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.